pertanyaannya itu tentang mana ya? Menanyakan apa saja informasi non keuangan untuk menilai kewajaran saldo terkait persediaan. Informasi non keuangan misalnya membutuhkan informasi, auditor membutuhkan informasi mengenai ukuran dan berat produk persediaan, metode penyimpanan, mencakup perak, tangki dan lain-lainnya, dan kapasitas fasilitas penyimpanan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat konsisten dengan persediaan yang tersimpan, Bu. Oke, terus lanjut. Ya, berikutnya siapa yang mau jawab, silakan. Nah, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wina. Wina bukan udah dijawab tadi? Oh, Boinser ya, yang sebelumnya ya? Pertanyaan yang sebelumnya sih Boinser. Oke, ya, sorry. Ya, silakan. Mengenai dua kategori metode verifikasi harga persediaan, apakah dalam suatu perusahaan manufaktur hanya dipakai salah satunya saja? Dan apa perbedaan dari kedua metode tersebut? Menurut saya, metode verifikasi yang dipakai adalah kedua-keduanya. Yang gunanya adalah untuk memberikan untuk menyesuaikan barang-barang yang masuk dengan yang diproses dan yang dihasilkan itu sesuai, tidak ada kejanggalan. Nah, perbedaannya di sini mungkin pricing purchase inventory itu lebih berkaitan dengan penetapan harga yang didasarkan dengan barang-barang yang berasal dari vendor seperti bahan baku, bagian pembelian dan perlengkapan dan lain-lain yang berhubungan dengan pembelian dari vendor lain. Nah, sementara pricing manufacture inventory lebih berorientasi kepada penetapan harga yang ditetapkan dari bahan baku, bahan gaji langsung, dan biaya overhead pabrik yang dimana ketiga biaya itu merupakan bagian dari biaya produksi barang yang bersangkutan. Oke. Yang dimaksud dengan dua kategori metode verifikasi itu memang apa saja maksudnya, Roland? Di sini ada pricing purchase inventory sama pricing manufacture inventory, Bu. Oh, itu berarti maksudnya untuk melihat nilai persediaan sama COGS-nya, maksudnya gitu, cost of goods sold-nya gitu kan, biaya produksinya kan, maksudnya kan? Iya. Iya, jadi kalau memang dalam hal perhitungan untuk memverifikasi perhitungan COGS ya atau cost of goods sold, ya berarti semuanya termasuk dong. Karena kan bagian dari menghitung COGS ya kita harus tahu nilai persediaan kan, gitu loh. Nah,
terkait dengan metode penilaian persediaan, apakah menggunakan average cost, apakah dia menggunakan FIFO, apakah dia menggunakan LCNRV gitu ya, lower of cost or net realizable value, atau dia menggunakan first in first out FIFO. Nah itu kalau terkait dengan metode yang digunakan itu adalah kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan gitu loh. Jadi auditor dalam hal ini tidak dalam posisi untuk menjudge atau mengatakan bahwa oh metode ini yang terbaik, metode itu yang terbaik, tidak gitu ya. Jadi kalau terkait dengan metode penilaian persediaan yaitu tergantung kebijakan perusahaan gitu loh, asal dilakukan diterapkan secara konsisten gitu loh. Ya, tidak berubah-berubah gitu loh. Ya. Nah, tetapi dalam hal untuk menghitung ya, melakukan pemeriksaan atau memverifikasi apakah nilai persediaan dan COGS itu wajar, ya kita harus melakukan perhitungannya semua gitu loh. Kita harus mengecek perhitungannya semua. Gitu ya. Oke, lanjut.